Bab 1711, dapat meningkatkan fungsi sistem lagi. Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Bagaimana? Sulang terkekeh, kesempatan itu langka, kamu tidak harus setuju, jangan mencariku di masa depan. Aku berjanji padamu. Biksu Sinzeng akhirnya mengangguk, aku bersedia memberimu bahan-bahannya. Selain itu, berapa banyak yang kamu butuhkan? Jumlah bahan-bahan itu terkait dengan kualitas senjata, jadi kamu bisa memberi lebih banyak. Sulang juga mengangguk, adapun imbalannya, kamu bisa memikirkannya sendiri. Bagus, Biksu Sinzeng menyiapkan bahan-bahan itu dengan rapi, menaruhnya di harta karun ruang angkasa, dan menyerahkannya langsung kepada Sulang. Baiklah, besok kamu bisa mendapatkan senjatamu. Sulang melirik isi harta karun ruang angkasa itu dan tiba-tiba tersenyum. Apa, besok, kamu bercanda, kapan hanya butuh 1 hari untuk memurnikan prajurit kaisar tertinggi? Biksu Sinzeng terkejut, dan langsung merasa tertipu. Biksu Sinzeng, keterampilan pemurnian Daois Sulang berada di luar imajinasimu. Tianlin Fang tingkat wuduku disempurnakan oleh Daois Sulang dalam 1 hari. Biyelin berkata tepat waktu, tidak hanya itu, Daois Sulang juga menyempurnakan 2 prajurit tertinggi untuk adikku pada saat yang sama. Apa, mungkinkah rekan Sulang mengatakan dia rendah hati setelah menyelesaikan pemurnian dalam 1 hari? Sebenarnya, dia dapat memurnikan 3 prajurit kaisar tertinggi dengan level yang tidak rendah dalam 1 hari. Biksu Sinzeng mendengar kata-kata Biyelin, dan lautan badai segera muncul di hatinya, tetap di sana dengan wajah terkejut, sama sekali tidak bisa berkata-kata. Namun dalam sekejap, dia tiba-tiba merasa bahwa Biyelin bersama Sulang, apakah mereka akan berbohong kepadanya bersama? Katakan padaku sekarang, baiklah, Biyelin, kamu dapat mengatur tempat baginya untuk berlatih, aku akan memurnikan. Sulang melambaikan tangannya pada keduanya, lalu pergi dengan senyum di wajahnya. Biksu Sinzeng, kita memiliki banyak tempat tinggal di langit. Pilih apapun yang kamu inginkan, dan aku akan memanaskan senjataku. Biyelin juga tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu berbalik dan meninggalkan aula. Aku tidak benar-benar tertipu, kan? Biksu Sinzeng tertegun sejenak, dan tidak yakin untuk sementara waktu. Tetapi semuanya sudah diberikan, tidak ada jalan lain, tunggu dan lihat saja. Dengan penuh kecemasan, Biksu Sinzeng juga meninggalkan aula, dan kemudian memilih bangunan terapung untuk ditinggali. Di sisi lain, Sulang kembali ke ruang retret Istana Kaisar Pengejar Jiwa. Kesepakatan besar telah dilakukan lagi, kabar baik. Sulang duduk, mengeluarkan harta karun ruang angkasa yang diberikan Sin, lalu memindahkan isinya ke ruang penyimpanan sambil menghitung. Pertama-tama, Xianyuan di Yuan. Wow, banyak sekali, setelah Zantai King, akhirnya ada yang memberiku begitu banyak Xianyuan di Yuan. Sulang melihat sejumlah besar Xianyuan di Yuan, dan segera menyimpannya di sistem. Setelah penyimpanan selesai, saldo saat ini tiba-tiba menjadi 2,7 juta di bawah Kaisar Yuan. Tentu saja, sumber Kaisar ini tidak semuanya disediakan oleh Biksu Sinzeng, tetapi juga rasa hormat dari Lei Qing dan yang lainnya. Benar, orang itu Huan Xing memintaku untuk membuat alkimia. Aku tidak bisa tidak membayarnya. Inspirasi Sulang muncul dan segera mengeluarkan harta ruang angkasa yang diberikan Huan Qing kepadanya. Tetapi melihat ada banyak bahan alkimia dan Xianyuan di Yuan di dalamnya, itu hampir setengah dari apa yang diberikan Zantai King. Layak menjadi adik laki-laki Zantai King, satu kata, gendut. Simpan gelombang lain. Sulang mengernyitkan sudut mulutnya dan menyetor gelombang. Uang lagi, dan saldo segera naik menjadi 410.000 di bawah Kaisar Yuan. Lebih dari 4 juta, kamu dapat meningkatkan fungsi sistem lagi. Sistem segera menaikkan fungsi pelatihan 1 kunci dan fungsi seni bela diri 1 kunci ke level 42. Mata Sulang bersinar, dan fungsi pelatihan 1 kunci dan fungsi seni bela diri 1 kuncinya belum ditingkatkan untuk waktu yang lama. Ding, konsumsi 1 juta sumber pengganda yang lebih rendah, fungsi pelatihan 1 kunci ditingkatkan ke level 42, dan kecepatan pelatihan meningkat menjadi 586.547,2 miliar kali kecepatan pelatihan dasar tanpa kekurangan kualifikasi disertai perintah sistem. Di ruang hitam misterius, kecepatan gerakan penjahat kultivasi dan kecepatan latihan penjahat seni bela diri tiba-tiba berlipat ganda. Terus seperti ini, diperkirakan paling lama 1 hari,
aku akan dapat menerobos ke level baru. Selain itu, beberapa latihan level kaisar tertinggi yang aku latih pertama kali juga dapat mencapai level dasar. Sulang menjilat bibirnya dengan gembira, saat itu, kekuatanku pasti akan dapat mencapai level lain. Naikkan level kecil dan tambahkan beberapa latihan level tak bertuhan ke level dasar. Kekuatan tempur hariannya mungkin mencapai 6 penyeberangan. Pada saat itu, dengan klon menelan dan berbagai teknik rahasia, itu pasti akan dapat mengayunkan seluruh pengasingan. Ini benar-benar dinanti-nantikan. Sulang menarik napas dalam-dalam dan akhirnya mengalihkan pandangannya dari ruang misterius. Selanjutnya, dia mengeluarkan pil yang telah disiapkan Huan King, dan setelah membacanya, dia segera menguasai 3 pil kaisar tertinggi yang baru. Salah satunya dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Meskipun pil jenis ini cukup bermutu tinggi, pil ini dapat diminum bahkan tanpa tingkat dewa. Kebetulan saja, saya bisa memurnikan lebih banyak pil ini dan memberikannya kepada Chu Xiaobei. Kekuatan jiwanya sangat lemah. Sambil memikirkannya, Sulang mengaktifkan fungsi alkimia satu tombol dan mulai memurnikan pil. Tepat ketika penjahat alkimia itu sedang sibuk, Sulang mengeluarkan bahan-bahan pemurnian yang disiapkan oleh Biksu Xinzeng. Bahan-bahan ini pada dasarnya terkait dengan ajaran Buddha yang suci dan terang, seperti akar Huinao tertinggi, benih Bodhi tertinggi, batu giok hati kebijaksanaan bintang dan bulan, mata air hati yang cerah, dan sebagainya. Selain itu, Xinzeng tidak menyiapkan formula cetak biru senjata yang ditentukan. Xinzeng sekarang adalah Buddha yang jahat. Apakah mungkin untuk menggunakan bahan-bahan yang terang dan megah ini? Lupakan saja, karena Xinzeng tidak mengangkat masalah ini, itu berarti dia pasti punya masalah. Mungkin dia bisa melakukannya hanya dengan satu pikiran. Saya khawatir tentang itu. Sulang merenung sejenak, lalu memilih bahan yang menurutnya lebih cocok dari bahan-bahan ini untuk mempersiapkan alat pemurnian. Sebagai seorang pemurni, dia telah mencapai alam primordial dan telah mempraktikkan keberadaan Kaisar Jing 10.000 alam mingguang. Visi Sulang sangat kejam, bahkan jika dia memilih bahan dengan benar, dia tidak akan pernah bisa menemukan kekurangan apapun. Tidak lama, Sulang kemudian menyiapkan bahan pemurnian selain jiwa tanpa dewa. Kemudian, dia mengeluarkan mangkuk kecil, agak mirip mangkuk emas ungu yang digunakan Biksu Tam untuk menerima dana makanan, namun sangat kecil, hanya seukuran kepalan tangan. Apa yang ada di dalam mangkuk kecil ini adalah jiwa kaisar tertinggi yang disiapkan oleh Biksu Xinzeng. Sulang meliriknya, tiba-tiba terkejut. Ternyata ada lebih dari 3.000 jiwa tak bertuhan yang disegel dalam mangkuk kecil ini, dan semua monster, hantu, dan monster ada di sana. Untuk mengetahuinya, Bi Yelin meminta Sulang untuk memurnikan senjata, tetapi hanya mengeluarkan 500 salinan jiwa tak bertuhan. Lebih dari 3.000 salinan jiwa tak bertuhan benar-benar jumlah yang besar. Pasti sia-sia untuk menggunakan semuanya. 1.000 jiwa tak bertuhan mungkin adalah batas yang sesuai dengan bahan-bahan ini. Sulang merenung dalam diam, dan kemudian memilih 1.000 jiwa tak bertuhan terbaik dan menyatukannya dengan bahan-bahan yang disiapkan sebelumnya. Bahan-bahannya sudah sepenuhnya siap. Selanjutnya, kita perlu memurnikan senjata dengan karakteristik Buddhisme. Senjata seperti apa yang harus disempurnakan? Sulang menopang dagunya dengan tangannya, dan artefak Buddha mulai muncul di benaknya. Seperti lonceng Buddha, mangkuk Buddha, jubah, altar Buddha, pembakar dupa, tongkat Zen. Meskipun semuanya klasik, dia selalu merasa bahwa semuanya tidak cukup bagus. Tiba-tiba, Sulang menegakkan tubuh dengan ganas. Seberkas cahaya muncul di matanya, dia memikirkan bentuk senjata yang sangat bagus. Pertama-tama sempurnakan prototipenya, kemudian gunakan evolusi senjata untuk meningkatkannya, agar tidak membuat sistem terlihat aneh secara acak. Sambil memikirkannya, Sulang memadatkannya menjadi kuali dengan surga yang menyala-nyala dan api yang indah, dan menuangkan bahan-bahan ke dalamnya. Tidak lama, seekor naga berongga hitam dan emas yang agung terbang keluar dari kuali. Shenlong, ini hanya setingkat senjata kuasi abadi, seperti kertas tipis yang dipotong. Tentu saja, ini yang sengaja dilakukan Sulang, karena yang ingin dia sempurnakan adalah tato. Penampilannya sudah lengkap. Sulang mengernyitkan sudut mulutnya dan memberi perintah lagi. Selanjutnya, sistem, gunakan bahan-bahan ini untuk mengembangkan senjata ini. Ding, habiskan jiwa kaisar tertinggi *1000, akar Huinao tertinggi *698,
benih bodi tertinggi asterisk 898, Gioxing Yue Zixin asterisk 998, Huanxin Kuan cerah asterisk 1998. Evolusi berhasil. Tato naga berongga emas hitam telah berevolusi dari tingkat kuasi surgawi menjadi prajurit tak bertuhan Liudu. Tubuhnya memancarkan cahaya emas gelap yang seperti cahaya dan api, dan orang-orang dapat terkejut dengan kesungguhannya yang mengagumkan dalam sekejap. Hei, sudah selesai. Prajurit tak bertuhan yang disempurnakan dengan cermat ini pasti memiliki nama yang sangat bergengsi. Sulang mengangkat tinggi tato naga Wujin, kenangan dan keceriaan melintas di wajahnya. Yah, namanya, Dawei Tianlong, Siti Garba yang terhormat di dunia, Prajna Buddha, Prajna Bamakong. Gelombang-gelombang, nama yang agung, mendominasi, dan mengagumkan. Sulang mengangguk sangat puas, lalu dengan ringan menjentikkan prajurit tak bertuhan Liudu bergaya tato emas hitam ini. Tuan rumah, senjata kiling terbang keluar dari tubuh, penampilannya sama dengan tubuh, tetapi ukurannya jauh lebih kecil. Aku penciptamu, tetapi aku bukan tuanmu. Tuanmu memiliki orang lain bernama Xinzeng. Dia adalah orang terbaik untukmu. Sulang dengan lembut membelai kiling, tersenyum tipis. Ayo pergi, aku akan membawamu untuk menemukan Xinzeng sekarang. Bicaralah tentang itu. Sulang bangkit di tempat, terbang keluar dari istana Kaisar Pengejar Jiwa, dan mengeluarkan kartu giok untuk menghubungi Biksu Xinzeng. Keduanya telah bertukar informasi kontak sebelum bertemu Bi Yelin, hanya untuk memudahkan komunikasi. Tidak jauh, di sebuah gedung terapung, aku tidak benar-benar tertipu, kan? Hati itu duduk di tanah dengan ekspresi kusut di wajahnya. Sejak kembali, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada yang salah. Dia selalu merasa telah ditipu, dan dia bahkan tidak bisa tenang dan berkultivasi. Tidak mungkin. Masalahnya terkait dengan materi yang telah saya persiapkan selama bertahun-tahun, dan bahkan jiwa tak bertuhan yang telah terkumpul hanya setelah reinkarnasi 100 generasi. Jika ini benar-benar ditipu, kerugiannya akan terlalu besar. Tunggu, besok aku akan pergi ke Sulang. Sambil bergumam, hati itu dengan paksa menekan ketidaksabaran di hatinya, bersiap untuk duduk di atasnya selama sehari. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba ada gerakan di kartu gioknya untuk komunikasi. Oke, siapa yang mengirimnya kepadaku? Mungkinkah itu Bi Yelin? Biksu Xinzeng sangat aneh, karena sekarang hanya ada informasi kontak antara Sulang dan Bi Yelin di antara kartu gioknya untuk komunikasi. Orang-orang di kuil Leiyin yang memiliki ide yang berbeda, dia telah lama memutuskan kontak. Dengan sedikit keraguan, Biksu Xinzeng menyapu kartu giok komunikasi dengan pikiran spiritualnya. Saat berikutnya, dia gemetar seluruh tubuhnya, matanya melebar dengan cepat, dagunya jatuh, dan dia terkejut. Apa, prajurit tak bertuhanku telah disempurnakan? Bagaimana ini mungkin? Aku baru saja kembali dan duduk sebentar, lantainya tidak panas. Biksu Xinzeng menatap kosong pada pesan di kartu giok transmisi. Itu adalah kabar baik yang dikirim Sulang kepadanya. Namun, dalam pandangan Xinzeng, kabar baik ini pasti berita palsu. Bagaimana mungkin butuh waktu sesingkat itu untuk menyempurnakan prajurit tak bertuhan? Sulang ini, mungkinkah dia tidak hanya berbohong kepadaku, tetapi juga mengirim pesan untuk menggodaku? Wajah Biksu Xinzeng merosot, dan jejak kemarahan muncul di matanya. Tiba-tiba, bum-bum, terdengar gelombang, ketuk pintu, dari luar. Ternyata Sulang mengikuti napas Biksu Xinzeng untuk menemukan tempat ini, dan dia mengalahkan batasannya. Buka saja pintunya, aku telah menyempurnakan senjata yang kamu butuhkan. Apakah kamu tidak senang? Sulang ditampar keluar, dan dia sedikit terkejut. Dia mengira Biksu Xinzeng akan bergegas menyambutnya. Apa, dia benar-benar datang ke sini? Biksu Xinzeng menggerakkan mulutnya, mungkinkah tidak cukup mempermainkanku dengan kartu giok komunikasi, dan datang untuk menertawakanku? Hei, Biksu Xinzeng, aku akan masuk sendiri kecuali kamu membuka pintunya. Teriakan Sulang datang dari luar lagi. Ini, apa yang akan dia lakukan? Jika kau benar-benar menggodaku, akan terlalu berlebihan untuk datang langsung, dia baru saja membentuk aliansi denganku. Biksu Xinzeng berdiri sambil mengerutkan kening dan membuka ikatan itu dengan lambaian tangannya, memperlihatkan Sulang di luar. Hah, sudah aktif. Sulang berencana untuk menggunakan kontrol susunan, untuk membuka ikatan susunan di depannya, tetapi dia tidak menyangka akan membukanya secara tiba-tiba.
Sulang, apakah menyenangkan untuk bermain-main? Biksu Shinzeng menatap Sulang dengan wajahnya seperti dasar panci, dan dia bermaksud untuk memulai perkelahian. Hai, mengapa kau menatapku dengan begitu galak? Sulang mengangkat alisnya, untuk mempermainkanmu. Kapan aku mempermainkanmu? Kau mengatakan bahwa kau dapat memurnikan prajurit kaisar tertinggi dalam 1 hari. Aku sulit mempercayaimu. Biksu Shinzeng menghela napas lega dan bergumam, tetapi sekarang kau benar-benar mengatakan bahwa kau telah memurnikan prajurit kaisar tertinggi. Berapa lama sampai kau mendapatkan bahannya? Bagaimana kau membuatku percaya padamu? Yah, benda ini di luar imajinasimu. Yang disebut mendengar itu fiktif, melihat itu percaya, kau akan percaya padaku setelah kau membacanya. Sulang berpikir dalam hati bahwa dia memang sedikit lebih cepat, dan memurnikan peralatan lebih cepat daripada memasak. Itu terlalu banyak. Segera, dia mengeluarkan tato emas hitam baru Liudu Godless Soldier. Senjata ini keluar. Tiba-tiba, sekelilingnya penuh dengan cahaya dan keagungan tetapi tidak kehilangan aura hukum. Yang ketat, tingkat napas 6 lintasan berfluktuasi di sekitar, dan bangunan gantung tempat keduanya berada terus bergetar, dan tampaknya mereka bisa runtuh kapan saja. Ini benar-benar Godless Soldier, dan ini adalah level 6 penyeberangan. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa memurnikan Liudu Godless Soldier dalam waktu sesingkat itu? Biksu Shinzeng benar-benar tercengang. Awalnya dia mengira Sulang pasti menggodanya. Jika tidak, diperkirakan dia hanya bisa memurnikan seorang Godless Soldier. Namun, fakta-fakta hampir menghentikan pikirannya. Tidak ada prajurit dewa di Liudu, hanya ada satu kuil Leiyin yang pernah dia latih sebelumnya, dan kuil itu baru saja dihancurkan. Namun sekarang, Sulang benar-benar mengeluarkan prajurit tak bertuhan 6 persilangan lainnya, dan berkata bahwa dia baru saja menyempurnakannya. Bagaimana kalau, percayalah, dan puaslah. Sulang tersenyum, dengan sedikit rasa puas di wajahnya. Senjata itu memang asli, namun jika kamu baru saja menyempurnakannya, aku tetap tidak percaya. Meskipun kamu dapat menghancurkan prajurit tak bertuhan Liudu secara instan dan memperbaiki prajurit tak bertuhan Wudu, sama sekali tidak mungkin untuk menyempurnakan prajurit tak bertuhan Liudu dari udara tipis dalam waktu yang singkat. Biksu Shinzeng menarik napas dalam-dalam dan berkata, Sulang, ini pasti senjata yang kamu sempurnakan sebelumnya. Kamu tidak percaya ini. Aku terlalu malas untuk menjelaskannya kepadamu, ambillah. Sulang memutar matanya dan melemparkan senjata bertato emas hitam itu langsung ke Biksu Shinzeng. Berdengung, prajurit tak bertuhan bertato itu jatuh ke tangan Biksu Shinzeng, dan segera mengeluarkan suara seperti resonansi, seperti banyak umat Buddha yang melantunkan pola emas secara serempak. Ini adalah prajurit tak bertuhan 6 salib Buddha. Lagi pula, efeknya sesuai dengan bahan yang kuberikan. Mungkinkah senjata ini benar-benar dibuat oleh Sulang tadi? Biksu Shinzeng secara pribadi menyentuh senjata itu, dan langsung terkejut. Pada saat yang sama, dia juga mengerti bahwa senjata ini benar-benar dibuat oleh Sulang. Meskipun tidak dapat dipercaya dan tidak dapat dipercaya, apalagi yang dapat dijelaskan. Percaya, Sulang menatap hatinya dan bertanya dengan ringan. Aku percaya, Sulang, pendonor, aku dulunya adalah katak di dasar sumur, tolong maafkan aku. Biksu Shinzeng melipat tangannya dan menunjukkan wajah yang meminta maaf. Seperti Yuan King Huanxing, dia sepenuhnya mematuhi Sulang. Maafkan kamu. Sulang tersenyum, itu bukan masalah besar, jangan khawatir. Biksu kecil malu. Biksu Shinzeng tersenyum meminta maaf. Ngomong-ngomong, apa nama senjata ini? Namanya sangat bergengsi, dengarkan baik-baik. Sudut mulut Sulang berkedut, memperlihatkan sedikit keceriaan. Ini disebut, Dawei Tianlong World Venerable Jizo Prajna Buddhas Prajna Bamakong. Apa? Biksu Shinzeng berkata dengan ekspresi terkejut, Dawei Tianlong Bagavan Prajang Buddhas Prajna Bamakong. Tidak buruk, ada sesuatu di dalamnya. Sulang mengangguk dengan sangat puas, meskipun senjata ini milikmu, senjata ini telah disempurnakan olehku. Kau tidak dapat mengganti namanya. Nama ini memang sangat Buddhis. Biksu Shinzeng memiliki wajah yang aneh, tetapi apakah nama ini sedikit lebih panjang? Tidak panjang, tidak panjang. Tidak seorang pun dapat mengubah nama ini. Sulang berkata dengan sungguh-sungguh, saat menggunakan senjata ini di masa mendatang, yang terbaik adalah melafalkan namanya dengan keras, sehingga dapat mengerahkan semua kekuatannya. Oke,
Biksu Shinzeng mengangguk dengan pencerahan, Dawei Tianlong Bhagavan Prajang Buddha Sprajna Bamakong. Oke, nama yang bagus. Oke, pergi dan pikirkan tentang senjata itu, aku harus pergi terlebih dahulu. Sulang tersenyum cerah, lalu berbalik dan menghilang, terima kasih, donatur Sulang. Biksu kecil itu harus mengingat nasihat donatur. Biksu Shinzeng melipat kedua tangannya dan membungkuk dalam-dalam ke arah Sulang pergi. Kemudian, dia melihat prajurit Liudu tak bertuhan berwarna emas hitam di tangannya, dan langsung masuk ke dalam budayuan. Berdengung, senjata emas hitam itu mengeluarkan suara nyanyian yang lebih keras, dan segera berubah menjadi cahaya keemasan, yang tercetak dengan ganas di bagian belakang jantung. Biksu Shinzeng terkejut dan segera mengambil jubah hitam dan putih itu. Saat berikutnya, cahaya keemasan itu tercetak dalam-dalam di kulit punggungnya, membentuk tato naga emas hitam dengan gigi dan cakar. Kekuatan yang dahsyat itu secara langsung terkait dengan Biksu Shinzeng, keduanya digabungkan menjadi satu, dan kekuatan tempurnya melonjak seketika, dan itu sangat dekat dengan level Kidu. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Senjata ini beberapa kali lebih kuat daripada kekuatan pembakar dupa Daraming. Tanpa diduga, aku akan dapat memiliki senjata seperti itu seumur hidupku. Sungguh tidak ada penyesalan. Biksu Shinzeng merasakan kekuatan yang dahsyat, dan gelombang badai muncul di hatinya. Citra Sulang di hatinya bahkan lebih tinggi dalam sekejap. Sisi lain, Sulang kembali ke ruangan yang sunyi dan mengeluarkan bahan-bahan yang tersisa setelah menyempurnakan senjata Dawei Tianlong. Jumlah bahan-bahan ini tidak cukup untuk platform naga tak bertuhan untuk berevolusi. Tetapi kebanyakan dari mereka penuh dengan aura cerah, hanya cocok untuk meningkatkan pedang cerah. Pedang cerah adalah senjata khusus dengan kemampuan penyembuhan yang kuat. Itu memainkan peran besar dalam pertempuran antara Sulang dan Jing Yuanbai sebelumnya. Sulang bermaksud untuk mengambil tindakan pencegahan untuk meningkatkannya, dan mungkin itu akan berguna di masa depan. Selain itu, dia juga berencana untuk memelihara Chu Xiaobei dan yang lainnya menjadi pembantunya sendiri. Senjata pembantu pedang cerah tepat. Sistem, gunakan bahan-bahan ini untuk mengembangkan pedang cerah. Sulang memegang pedang cerah di kedua tangan dan memberikan instruksi kepada sistem. Ding, tidak mengonsumsi material tingkat dewa, tidak ada jiwa dewa * 55, hati pohon teratai cahaya * 50, giok terlarang bulu cahaya * 50, giok darah mingkiau * 100, air mata mingjin * 500. Material pemurnian tingkat Kaisar Agung, jiwa tertinggi kuasi Kaisar Agung * 2000, jiwa Kaisar Agung * 50.000, batu hati Mingling * 10.000, Mingsue Sen Fengsha * 200.000. Pedang cerah telah berevolusi menjadi prajurit tertinggi 4 penyeberangan. Pedang cerah, awalnya di tingkat Erdu, langsung melintasi Sandu dan mencapai tingkat Sidu. Asafir berterima kasih kepada Master atas penemuannya kembali. Roh Asafi muncul, berlutut di kaki Sulang, dan menyembah dengan khusyuk. Bangunlah, Sulang mengangguk sedikit, apa yang akan berguna bagimu di masa depan? Ya, Asafir menyembah dan mengetuk 3 kali lagi sebelum memasuki ontologi. Sulang membawa pedang cerah ke dunia Puksin dan menggabungkannya ke surga, sebelum dia siap untuk memurnikan bagian tingkat peri. Tetapi pada saat ini, Tuan, sesuatu yang besar telah terjadi. Aoyu tiba-tiba mengirimkan sebuah pikiran kepada Sulang. Oke, apa yang terjadi? Sulang mengeluarkan mata lilin 9 yin, dan gadis cantik Aoling segera terbang keluar dari tubuhnya. Tuan rumah, energi yang kau tuangkan ke dalam diriku terakhir kali belum habis. Aoling berkata dengan penuh semangat, dengan energi ini, aku dapat merasakan bahwa ada gerakan besar di banyak tempat di tempat pengasingan. Jangan khawatir, aku akan menanamkan lebih banyak energi ke dalam dirimu, mari kita lihat lebih dekat. Sambil berbicara, Sulang menanamkan energi ke dalam mata Zhu Jiuyin. Dengan cepat, di dalam mangkuk hitam, permukaan air putih berubah menjadi sebuah gambar. Di dataran tertentu, banyak sekali kekuatan yang bertarung. Kekuatan-kekuatan tingkat kaisar tidak sebaik anjing. Kekuatan-kekuatan tingkat kaisar berjalan di seluruh tanah. Hanya kekuatan tingkat dewa semu yang merupakan kekuatan tertinggi. Orang-orang saling menyerang dan membunuh di dataran, atmosfer perang yang mengerikan membuat matahari dan bulan di dekatnya menjadi gelap, dan kemauan yang kuat saling terjerat, melesat langsung ke langit, menyebabkan fenomena langit dan bumi yang sering terjadi. Dan ini hanyalah salah satu dari banyak gerakan besar. Gambar di permukaan air mangkuk hitam berubah lagi,
dan itu menjadi lautan tertentu, di mana orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya juga bertarung, dan darah langsung mengubah laut menjadi merah. Di medan perang ini, bahkan ada dua kaisar tertinggi yang saling bertarung, dan mereka tampaknya harus bertarung sampai mati. Sulang sedikit mengernyit, dan meminta Aoling untuk terus mengubah tempat pengamatan. Akibatnya, itu terus berubah. Ada ribuan tempat perang. Kaisar Wu yang secara langsung berpartisipasi dalam perang dihitung dalam satuan miliaran, bagaimana ini bisa terjadi? Jika ada pertempuran besar di satu atau dua tempat, itu normal. Tapi sekarang, perang terjadi di mana-mana, seperti seluruh dunia terperangkap dalam api perang. Sulang sedikit mengernyit, mungkinkah seseorang dengan sengaja memulai perang? Saat ini, bunuh-bunuh-bunuh. Suku Kalajengking bersayap giok pemakan tulang, kalian diam-diam menyerang klan naga dan musim milikku, hari ini kami bertekad untuk memusnahkan kalian. Patriark Jin Chandiao, kau berani menghina istri dan putriku, aku akan membunuhmu. Petik 2 petik 2. Banyak teriakan dan pembunuhan terdengar di telinga Sulang, dan ternyata Jie Suetian juga telah mengalami perubahan besar. Monster yang tak terhitung jumlahnya bertarung bersama untuk alasan mereka sendiri, dan perang yang mengerikan pun pecah. Hentikan semuanya, raungan Bielin menyebar ke seluruh penduduk Biksuetian. Kekuatan tingkat Liudu yang mengerikan akhirnya membuat perang itu sangat sulit dihentikan. Namun, tidak semua orang berhenti bertarung, dan beberapa monster tak bertuhan masih bertarung bersama. Itu seperti kehilangan akal sehat mereka. Tidak hanya itu, monster-monster yang ditekan oleh Bielin juga terlihat jelas tergencet di tanah dan tidak bisa bergerak, tetapi mereka masih bertarung dengan mata mereka. Kau membenciku dan aku melirikmu, itu sangat hidup. Jika kau tidak menghentikannya, semua akan mati untukku. Mata Bielin memadat, dan aura pembunuh yang mengerikan segera memenuhi dunia. Namun, itu masih tidak berguna. Apa sebenarnya yang terjadi? Bielin curiga, dan dia bisa melihat bahwa monster-monster itu tidak digunakan oleh siapapun. Mereka benar-benar bersedia untuk memperjuangkan segalanya, tampaknya memiliki kebencian yang mendalam terhadap darah yang tak tergoyahkan, dan bahkan nyawa mereka dapat ditinggalkan untuk membalas dendam. Molu, pergi dan pisahkan mereka semua. Bielin mengerutkan kening dengan erat dan meminta Molu untuk naik dan membersihkan kaisar tertinggi. Bagus, mengenakan baju zirah naga perang dan memegang tongkat pemecah bintang, Molu bergegas ke kelompok pertempuran, mencoba memisahkan orang-orang itu. Namun, tidak ada yang mau. Semua orang saling bertarung dengan putus asa, seolah-olah mereka semua sudah pergi. Beberapa orang bahkan menerima halangan dari Molu, dan bahkan mengabaikan perbedaan tingkat kultivasi. Menyerang Molu, karena bingung, Molu hanya bisa segera mundur. Tidak akan terpisah seperti ini. Seberapa dalam kebencian yang ada di antara mereka? Mengapa itu meledak dalam sekejap? Molu, tekan mereka semua. Bielin tidak dapat mempercayainya. Dia adalah penguasa Biksuetian, dan keagungannya begitu agung sehingga dia tidak dapat menahan kelas tak bertuhan yang sedang bertarung. Satu-satunya cara adalah dengan menggunakan kekuatan untuk menekan mereka semua. Pada saat yang sama, Sulang telah meninggalkan istana Kaisar Pengejar Jiwa dan keluar. Hatinya baru saja keluar, dan keduanya saling memandang, dan mereka dapat melihat martabat satu sama lain. Biksu Xinzeng, kamu seharusnya memiliki banyak cara yang bersih dan bijaksana. Sulang berkata, jika kamu bisa, biarkan orang-orang itu tenang dulu. Baiklah, aku akan mencoba. Biksu Xinzeng mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu terbang langsung ke langit darah biru. Menatap bumi, kebencian ada di mana-mana. Selalu buat aku sadar, Dawei Tianlong, Buddha Bumi terberkati, Prajna, Buddha Prajna, Prajna Bamakong. Biksu Xinzeng mengguncang seluruh tubuhnya, dan jubah hitam dan putih menghilang dari udara tipis untuk memperlihatkan tubuh dewanya. Cahaya tak berujung mekar dari tato di punggungnya, menyatu dengan napasnya, dan kemudian menggunakannya untuk menunjukkan keajaiban Buddha tertinggi. Aku melihat kelopak emas yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, dan bunga teratai emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah. Seluruh dunia telah menjadi emas. Pada saat yang sama, napas yang menyegarkan menyebar, membuat setiap monster perlahan-lahan terdiam. Akhirnya, termasuk beberapa monster yang terjerat dengan kaisar tertinggi, mereka juga berhenti bertarung. Hebat, Molu, yang hendak menekan penonton, terkejut dengan senang hati. Terima kasih, Master Xinzeng,
atas bidikannya. Biyelin juga berseri-seri, mengatakan bahwa sekutu yang dibawa Sulang benar-benar baik, dan dia banyak membantu pada hari pertama. Jangan terlalu cepat senang, hatinya jatuh dari langit, mereka hanya tertahan sementara. Jika caraku ditarik, mereka akan bertarung dan bertarung, kenapa begini? Biyelin mengerutkan kening dan bertanya. Karena kebencian di antara mereka hanya bisa berakhir dengan kematian salah satu pihak. Biksu Xinzeng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, aku telah melihat terlalu banyak kebencian, dan aku sangat merasakan bahwa kebencian mereka telah terukir di dalam jiwa. Kebencian, mereka begitu baik, mengapa mereka tiba-tiba membenci dan saling membunuh? Biyelin mengerutkan alisnya lebih dalam, mungkinkah seseorang secara diam-diam memprovokasi mereka dan membuat mereka membenci? Tidak buruk. Itu seseorang yang secara diam-diam memprovokasi. Selain itu, kekuatan kelompok orang ini sangat mengerikan, menyebar ke seluruh pengasingan. Sekarang, tidak hanya Biyelin, tetapi pertempuran terjadi di mana-mana di pengasingan. Bahkan kekuatan besar seperti Laut Taibai dan Ryuesan memiliki sejumlah besar orang kuat yang terseret ke dalam air. Sulang terbang dari tidak jauh, dan langsung melemparkan layar yang dilihat oleh mata lilin 9 yin, sehingga semua orang bisa melihatnya. Apa? Ini adalah mata lilin 9 yin, Taibai Hai, Gunung Ryue, Sekte Jingchen, Istana 7 Bintang, Gerbang Kebebasan, semuanya telah dipicu oleh perang, dan tingkatnya jauh lebih serius daripada Biksu Etianyan. Setelah Biyelin, Molu, dan Biksu Xinzeng merasa ngeri, pupil mata mereka tiba-tiba menyusut ketika mereka melihat pemandangan perang. Para monster langit darah giok yang telah menetap sementara juga melihat pemandangan pertempuran, dan mengerti bahwa mereka telah diprovokasi. Namun, ini tidak memungkinkan mereka untuk melepaskan kebencian berdarah mereka. Perang meliputi seluruh tanah pengasingan. Ini sudah mulai berkembang menuju perang reinkarnasi. Pasti ada seseorang yang secara diam-diam memprovokasinya untuk memicu perang sebesar ini pada saat yang sama. Hahaha, tidak peduli siapa yang menghasutnya atau tidak, Non Hyena benar-benar membunuh seluruh keluargaku, dan aku harus membantai mereka. Ya, kebencian di hatiku, aku tidak akan melepaskannya. Petik 2. Seolah terpengaruh oleh atmosfer perang, para monster itu sedikit siap untuk bergerak. Biksu Xinzeng segera melipat tangannya dan membaca kitab suci, dan para monster mendapatkan kembali kebencian mereka dan berhibernasi. Pada saat ini, kakak, Sulang, Biksu Xinzeng, saya telah menerima berita bahwa alasan mengapa orang-orang langit giok kita saling membunuh adalah karena agen rahasia dari sisa-sisa istana kesedihan telah mengumumkan berbagai rahasia. Hal-hal yang diumumkan secara rahasia itulah yang menyebabkan semua orang bertengkar, dan semua itu nyata, dan semuanya adalah kebencian yang akan diingat seumur hidup. Molu mengeluarkan sebuah kepingan giok, yang berisi informasi intelijen yang dikumpulkan oleh bawahannya. Melihat informasi itu, dia benar-benar beruntung karena bertemu Biyelin sangat awal, jika tidak, dia mungkin akan dibimbing secara diam-diam dan memalsukan dendam terhadap Biyelin. Ternyata Istana Changhen sedang mempermainkan hantu. Dengan energi Istana Kesedihan Abadi, setelah lebih dari 1 miliar tahun tata letak, itu memang dapat memicu perang di seluruh pengasingan. Namun, Changhenzi adalah orang yang paling peduli dengan pertempuran reinkarnasi, peti mati 9 naga, tetapi dia melakukannya. Biyelin bingung, masuk akal bahwa tidak mungkin baginya untuk bergerak sebelum waktunya tiba. Pada saat ini, ada tawa canggung. Ketika semua orang melihatnya, Sulanglah yang tertawa. Kamu bilang, mungkinkah aku mengalahkan Changhenzi dengan sangat buruk sehingga dia kehilangan harapan? Itu sebabnya dia akan meluncurkan metode yang ditanam sebelumnya terlebih dahulu untuk sepenuhnya memusnahkan harapan era reinkarnasi ini. Sulang tersenyum pahit, menyentuh dagunya dan menganalisis, mari kita menjadi seperti dia, putus asa melihat peti mati 9 naga, dan putus asa untuk melakukan perjalanan ke alam semesta yang tak terbatas. Pernyataan ini keluar, Biksu Xinzeng segera menggerakkan mulutnya. Xin berkata bahwa Sulang sangat kuat sehingga dia bisa mengalahkan Changhenzi sampai dia kehilangan harapan dan hidupnya jatuh ke dalam kesuraman. Seharusnya begitu, dia sangat terikat pada alam semesta yang tak terbatas. Sekarang setelah dia kehilangan harapan, dia harus menarik semua orang ke dalam air dan menguburnya di zaman reinkarnasi ini. Biyelin mengangguk dengan keyakinan yang dalam, dan kemudian mendesah, "Hei, Sulang, kalau saja kamu bertindak ringan saat itu.
Ya, aku tahu aku akan tetap berpegangan tangan. Su Lang juga mendesah, meskipun dia akan melawanku dengan putus asa saat itu, selama aku menghalanginya, jika dia tidak membuat kesalahan, dia mungkin akan pergi. Biksu Xinzeng di samping mendengar sudut mulutnya berkedut lagi. Tanpa diduga, Su Lang bisa begitu santai dan biasa saja menghadapi karakter seperti Chang Henzi, bagaikan seorang pria raksasa yang berhadapan dengan Xiao Guliang. Sekarang perang telah berkembang menuju perang reinkarnasi, hampir tidak dapat diubah lagi. Su Lang berhenti sejenak dan melihat ke sekeliling Bi Yelin dan Xinzeng. Aku memanggil Yu Qing dan memintanya untuk menghubungi Zhan Taiqing. Mari kita bahas. Bagus. Bi Yelin, Mo Lu dan Biksu Xinzeng mengangguk satu demi satu. Segera, setelah itu, Su Lang kemudian melepaskan Yu Qing dari alam semesta dantian. 9. Di mana meja mahjong? Begitu Yu Qing muncul, dia memainkan ubin mahjong di tangannya, hanya untuk menemukan bahwa bagian depannya kosong dan tidak ada meja mahjong sama sekali. Ini, apa yang kamu lakukan? Ketiga biksu Xinzeng menatap Yu Qing dengan tatapan tercengang, wajah mereka penuh dengan kebingungan. Tidak apa-apa, Yu Qing telah melihat penguasa langit darah giok. Siapa ini? Ekspresi Yu Qing berubah lurus, dan ekspresi tercengang di wajahnya segera kembali menjadi acuh tak acuh, dan temperamennya yang seperti peri muncul kembali. Batuk, maaf, saya harus memberitahu Anda terlebih dahulu. Ini adalah biksu Xinzeng, Kaisar Liudu tertinggi yang memutuskan hubungan dengan kuil Leiyin. Su Lang terbatuk sedikit dan memperkenalkan biksu Xinzeng. Xin berkata bahwa Yu Qing ini bagus. Jangan biarkan Chu Xiaobei dan yang lainnya menyesatkan gaya melukis. Itu saja, Yu Qing telah bertemu dengan Master Xinzeng. Yu Qing tampak acuh tak acuh dan bersandar di hatinya, lalu secara naluriah berjalan ke sisi Su Lang dan melemparkan pandangan ragu. Guliang Yu Qing, sekarang perang skala besar telah pecah di mana-mana di tanah pengasingan, dan perang reinkarnasi akan segera datang. Lihatlah monster-monster itu, mereka semua terprovokasi untuk menghasilkan kebencian, dan mereka harus bertarung dengan putus asa. Jika mereka tidak ditekan, mereka akan marah saat ini. Lihatlah gambar-gambar ini lagi. Ini adalah pemandangan yang saya lihat dengan mata lilin 9 yin. Tai Baihai dan pasukan lainnya telah jatuh ke dalam api perang. Petik 2 petik 2. Su Lang tampak serius dan memperkenalkan situasi saat ini kepada Yu Qing. Yu Qing, yang baru saja pulih dengan acuh tak acuh, tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan lagi. Dia tidak pernah menyangka bahwa sebelum dia selesai bermain kartu, perang dunia akan pecah, dan bahkan perang reinkarnasi akan datang. Pertempuran reinkarnasi, bukankah seharusnya terjadi puluhan juta atau bahkan ratusan juta tahun kemudian? Tapi, melalui penjelasan Su Lang, Yu Qing perlahan-lahan memahami bahwa Chang Henzi dipukuli oleh Su Lang hingga kehilangan harapan dalam hidup, dan kemudian mengaktifkan berbagai pengaturan terlebih dahulu, yang menyebabkan pecahnya perang dunia. Guliang Yu Qing, Su Lang berkata dengan tegas, situasinya tidak optimis sekarang. Saya ingin meminta Anda untuk menghubungi guru Anda dan kita akan membahasnya bersama. Tidak masalah, Yu Qing mengangguk, lalu mengeluarkan pedang Ziqing Xuantian. Ziqing, segera hubungi guru, perang reinkarnasi akan segera pecah. Apa, bagaimana perang reinkarnasi bisa datang begitu cepat? Qiling Ziqing jelas juga terkejut, tetapi Zhan Taiqing dengan cepat dihubungi. Namun, saya melihat hantu yang terkondensasi dari langit di atas pedang Ziqing Xuantian, yang merupakan ilusi Zhan Taiqing. Kepala istana dari Istana 9 Tertinggi Qing, Su Lang, Bi Yelin, dan Biksu Xinzeng memberi hormat sedikit. Teman Su Lang, teman Bi Yelin, dan yang ini, Guru Xinzeng. Zhan Taiqing juga membalas sopan santun satu persatu, tanpa kesombongan. Su Lang menatap Zhan Taiqing dan ingin memanggil panel atribut lawan, tetapi gagal. Hantu Zhan Taiqing ini bukanlah dewa. Sekarang setelah kekacauan di tanah pengasingan, kurasa rekan Daois San juga tahu. Su Lang tampak serius, aku ingin tahu apakah istana Taisang Nine King dapat mengatasinya. Pernyataan ini keluar, Yu Qing, Bi Yelin, Xinzeng, dan yang lainnya menatap bayangan Zhan Taiqing. Ini terjadi terlalu tiba-tiba. Aku tidak punya cara yang baik. Bahkan, Istana Taisang Jiu Qingku pun terkena dampak perang, dan ada kerusuhan sipil di sekte yang tak terhitung jumlahnya di bawah, dan tidak ada cara untuk menengahi. Zhan Taiqing tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia sudah sakit kepala karena ini. Pada saat ini,
dia menemukan seseorang untuk membicarakannya, tetapi dia merasa lebih baik. Bahkan rekan Daois Zhan Taiqing tidak dapat menahannya. Sulang mengerutkan kening dalam-dalam, metode Chang Hen Gong sangat bagus. Alasan mengapa Istana Kebencian Panjang disebut Istana Kebencian Panjang justru karena prestasi mereka dalam hal ini, tak seorang pun dapat menandinginya. Bagaimanapun, Istana Kebencian Abadi telah melalui masa reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dan sejarahnya bahkan lebih panjang dari Istana Sembilan King. Zhan Taiqing menggelengkan kepalanya dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya. Sekarang satu-satunya pilihan kita adalah berpartisipasi aktif dan memperluas perang reinkarnasi. Apakah ini berguna? Sulang sedikit mengernyit, pertempuran reinkarnasi yang terjadi dengan tergesa-gesa tidak dapat mengarah ke peti mati 9 naga. Pokoknya, selalu cobalah. Teman Sulang, Dao Biyelin, Master Xin Zeng, dan bahkan kamu, Yu Qing. Selanjutnya, dalam arti tertentu, masing-masing dari kita adalah musuh. Yu Qing, kamu dan aku tidak memiliki nama guru dan murid, dan kamu tidak harus kembali ke Istana Sembilan King tertinggi. Bawa Ziking pergi. Aku akan segera membantu api dan membiarkan perang reinkarnasi datang sepenuhnya. Semakin banyak Zhan Taiqing berkata, raut wajahnya menjadi lebih serius dan khusyuk, dan pada akhirnya semangat juang yang mengerikan dan aura pembunuh muncul di sekujur tubuhnya. Segera setelah itu, hantu Zhan Taiqing hancur seperti gelembung dan menghilang sepenuhnya. Tuan, Yu Qing melihat ke tempat hantu Zhan Taiqing menghilang, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia tahu bahwa momen ini akan datang suatu hari nanti, tetapi itu terlalu tiba-tiba. Guliang Yu Qing, pertempuran reinkarnasi tidak dapat memanggil peti mati 9 naga. Tetapi Tuanmu Zhou Yuan sedang mendekat dan kamu harus bertarung sampai mati. Kita keturunan yang lebih muda dapat berhibernasi dan menunggu era berikutnya. Biyelin menatap Yu Qing dan dengan sungguh-sungguh mengirimkan undangan. Sekarang, mari kita bekerja sama untuk bertahan hidup dalam perang reinkarnasi ini. Baiklah, aku akan bergabung denganmu. Yu Qing memegang pedang Ziking Xuantian dan mengangguk, lalu melangkah lebih dekat ke Sulang. Biyelin tersenyum, tetapi matanya redup. Dia juga sangat berharap bisa kembali ke alam semesta yang tak terbatas. Dia masih memiliki kebencian yang dalam untuk dibalas, dan dia harus pergi ke benua Tianting untuk menyelamatkan keluarganya. Namun sekarang, hampir mustahil untuk mencapainya. Bunga mekar dan terima kasih untuk sebuah siklus. Mengapa kesedihan setelah seumur hidup hilang? Biksu Xin Zeng menyatukan kedua tangannya dan menutup matanya. Dia tidak ingin meninggalkan tempat pengasingan, pergi ke alam semesta yang tak terbatas, untuk tumbuh, untuk menantang keberadaan mengerikan yang meliputi seluruh alam semesta yang tak terbatas. Seluruh hadirin bersikap pesimis. Saat ini, jangan khawatir tentang itu juga. Bahkan jika perang reinkarnasi tidak dapat membawa kita ke peti mati Kowloon. Tidak akan lama, bahkan 1,5 tahun, aku dapat menghentikan pengasingan dan membawa semua orang ke alam semesta tanpa batas. Sudut mulut Sulang berkedut, memperlihatkan ekspresi yang sangat percaya diri, dan bahkan menepuk bahu Yu Qing yang lembut untuk menunjukkan rasa nyaman. Pernyataan ini keluar, semua orang terkejut. Teman Sulang, peti mati 9 naga hanya dapat dibawa keluar melalui perang reinkarnasi. Biksu Xin Zeng bertanya dengan tatapan aneh, setelah 1,5 tahun, perang reinkarnasi berakhir. Kita harus menunggu era berikutnya. Apa yang harus kita tinggalkan dari pengasingan ini? Ya, Biyelin juga tersenyum pahit. Aku tidak dapat memikirkan cara lain untuk meninggalkan pengasingan ini kecuali peti mati Kowloon. Teman Sulang, Yu Qing bertanya dengan lembut, kau benar-benar punya cara. Bisakah kau memberitahu kami? Tentu saja aku bisa memberitahumu. Cara ini juga sangat sederhana, yaitu menggunakan kekuatan absolut untuk menghancurkan dunia ini sepenuhnya. Aku tidak merahasiakannya darimu. Setelah 1,5 tahun, aku tidak tahu apa yang akan membuatku menjadi lebih kuat. Sulang mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, matanya berkedip. Ketika saatnya tiba, aku tidak akan pernah bisa menutup mataku lagi. Pernyataan ini keluar, semua orang terkejut. Ambisi Sulang yang berani dan kepercayaan dirinya yang mengerikan menunjukkan bahwa dia benar-benar memiliki keyakinan akan kesuksesan. Tetapi, sungguh berlebihan untuk mencapai titik di mana ia dapat menghancurkan dunia ini sepenuhnya dalam 1,5 tahun. Kau tahu, dunia ini sangat mungkin ditinggalkan oleh orang yang kuat. Seberapa mengerikan kekuatan yang dibutuhkan untuk menghancurkan dunia yang ditinggalkan oleh orang yang kuat? Apakah itu benar-benar bisa dilakukan?
Bukannya tidak ada yang mencoba melakukan ini dalam reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka semua gagal. Bielin terkejut, karena itu, peti mati Kowloon akan menjadi satu-satunya cara untuk meninggalkan dunia ini. Biksu kecil itu berpikir bahwa Taois Sulang tidak akan berbicara omong kosong. Biksu Xinzeng menghela napas, namun, butuh 1,5 tahun untuk mencapai level itu. Itu terlalu sulit dipercaya dan fantastis. Ngomong-ngomong, Yuking menarik napas dalam-dalam dan berkata, Pastor Sulang yakin akan hal itu, Yuking pasti akan berusaha membantu. Aku tidak berbohong padamu. Sulang menunjukkan senyum tenang, kalian semua pergi dan bersiap, kita akan menghabiskan perang reinkarnasi ini bersama-sama. Dia berspekulasi tentang kekuatannya di masa depan, bahkan jika dia tidak memahami aturan waktu, dia berhasil menembus ke tahap awal. Dengan alam tingkat kuasi primernya, ditambah dengan berbagai rahasia tak bertuhan dan kengerian menelan klon, belum lagi dia akan mampu bersaing dengan bos primal, setidaknya tidak akan ada masalah untuk menghancurkan dunia ini. Bagaimanapun, tempat pengasingan hanyalah tempat kematian yang ditinggalkan oleh satu pihak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada bos primordial sejati di belakangnya. Itu bagus. Mari kita bersiap sekarang. Bielin dan Biksu Xinzeng akhirnya memutuskan untuk percaya pada Sulang, dengan sedikit harapan di mata mereka. Namun, saat ini, ledakan, di sebelah barat tempat pengasingan, tempat kuil Leiyin berada. Seberkas cahaya yang membentang ratusan ribu mil menembus langit dan jatuh dari langit. Pilar cahaya keemasan ini, seperti pilar surga, tidak cukup tinggi untuk mencapai puncaknya, dan bahkan pergolakan waktu pun ditembus. Pada saat yang sama, tiba-tiba, guntur hitam yang tak terhitung jumlahnya dan aturan kacau muncul di langit, dan atmosfer yang mengerikan dan luas memenuhi seluruh dunia. Bahkan sejumlah besar aturan dan kekacauan muncul di tanah, dan keberadaan di bawah level Wusheng terbunuh seketika, dan saya tidak tahu berapa miliar. Tiba-tiba, seluruh dunia tanah pengasingan mulai bergetar, dan aura mengerikan dari palpitasi menjadi lebih jelas. Sulang, Yuking dan yang lainnya langsung bergemuruh dan melihat ke langit. Napas ini jelas bukan tingkat yang tidak bertuhan. Sulang dengan hati-hati merasakan napas yang memenuhi langit, pupil matanya menyusut seperti jarum. Dia merasakan krisis hidup dan mati yang mengerikan. Kekuatan dan berbagai metode yang dia miliki sekarang sama sekali tidak layak disebutkan dalam menghadapi teror semacam itu. Perasaan lemah ini, sejak Sulang memulai jalan latihan spiritual, dia hampir tidak pernah merasakannya. Dan sekarang, itu telah muncul. Alam primordial. Bielin merasa ngeri, itu adalah eksistensi alam awal primordial yang mengincar tempat pengasingan. Penglihatan itu dimulai dari kuil Leiyin. Pasti sekelompok orang yang bersuara tinggi itulah yang telah mengilhami eksistensi yang sangat mendasar. Hati itu melihat ke arah kuil Leiyin, dan matanya penuh amarah. Mungkinkah itu karena hilangnya pembakar dupa daraming? Mungkin itu karena pembakar dupa daraming. Pada awalnya aku menghancurkan pembakar dupa daramura, dan bagian dari darah encer pertama itu terekspos keluar untuk waktu yang sangat singkat. Sulang menyipitkan matanya bersinar dengan cahaya yang penuh perhatian, mungkin saat itulah pemilik darah itu menyadarinya. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jejak kepanikan melintas di mata Yuking, dan dia melangkah maju ke arah Sulang. Aku harap alam primordial tidak akan melakukannya sendiri. Jika dia melakukannya, aku hanya bisa lolos dengan keberuntungan. Sulang tersenyum pada Yuking, namun, aku akan membawamu untuk melarikan diri. Oke, Yuking mengangguk dengan berat. Bielin dan Biksu Xinzeng saling memandang, tersenyum pahit, dan melarikan diri di tangan alam awal tertinggi. Tidak mungkin, saat ini. Ayo, mari kita lihat apa yang dilakukan kuil Leiyin. Sudut mulut Sulang berkedut, menuangkan energi yang luas dan tak terbatas ke mata 9 lilin yin. Segera, sebuah gambar diubah oleh mata 9 lilin yin, dan itu persis di mana kuil Leiyin berada. Pada saat yang sama, karena perubahan besar di dunia, api perang yang merasuki seluruh pengasingan tiba-tiba padam. Terutama istana Taisang Nine King, karena perubahan yang tiba-tiba, Zhan Taiking belum meluncurkan rencana untuk mengobarkan api.